Itu memang buat istri, kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh jadi beda gitu. banget istri. Gak usah ngotot mungkin lo. Yang paling sebel, pelit. Tapi orang tua lu langsung nerima nggak? Enggak, langsung enggak. Nah itu dia tuh. Nggak diterima gitu kan, nggak direstuin berarti. Halo guys, ini aku punya produk kipas dari Juicy Life ya. Nah ini dia produknya teman-teman. Ini adalah kipas yang minimalis banget dan bisa kalian kalungin. Bentar, aku kalungin dulu ya. Ya, ini dia kipasnya dan ini cocok banget, bisa kalian bawa kemana-mana teman-teman ya. Tinggal hidupin aja sih. Dingin banget. Kalian bisa dengar suara anginnya? Oke, yaudah nggak usah lama. Yang pengen beli langsung aja ada di bawah video ini. Kali ini kita bakal ngebahas tentang updatean dari Deddy Corbuzier ya, dan video-video Sabrina yang FYP yang di-up oleh ke netizen. Kalau Deddy Corbuzier itu katanya pelit. Waduh. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info yang lagi viral teman-teman. Ingat, gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita sudah masuk ke Instagramnya. Dan untuk video yang pertama, Instagram Deddy Corbuzier ya, kita langsung disajikan Sabrina. Karena banyak banget berita yang beredar kalau Sabrina diisukan bercerai dengan Deddy Corbuzier. Ya, Deddy Corbuzier selalu menjawab dengan video-video yang mengabarkan kalau dia baik-baik aja. Kita lihat videonya ya teman-teman. Captionnya di sini, ketemu langsung kerasukan nih anak gara-gara dia. Ya, kita lihat ya. Tuh, mama pulang tuh. Mama kamu tuh yang paling disayang, paling dicari, bukan saya yang dicari-cari. Tuh, gue mah nggak dicari. Makanya ya itu aku. Oh, kemana dia tuh? Kemana dia? Kemana? Ini sih serem. Sumpah serem. Eksorsis kayaknya. Apa aja gue eksorsis nih. Anabel, bangun. Di sini Deddy Corbuzier coba menjawab, dia pasti nggak akan mengklarifikasi langsung ya. Kita tahu lah nama Deddy Corbuzier ya. Pasti dia bakal coba nyindir sebuah video teman-teman. Ya, dengan cara ini kalau dia hubungannya baik-baik saja teman-teman ya. Kalau kita lihat komentar-komentar ya di TikTok rame. Beria katanya pisah. Wajah Sabrina nggak bisa bohong sih ketika bilang Deddy pelit di beberapa VT. Nah, ini yang menarik. Nah, ini juga bakal kita bahas. VT-nya yang mana sih sampai netizen sampai bilang Deddy itu pelit teman-teman ya. Ayo kita lihat videonya yang pertama nih guys. Bulanannya dari Deddy Corbuzier tuh berapa sih? Aduh. Nanti saya kena cancel aku. 3 digit sampai nggak 3 digit? Wih, Tentu tidak. Oh tidak. Tentu tidak. Jadi bulan Istri itu memang buat istri, kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh Memang jadi kayak beda gitu. banget istri. gak usah ngotot mungkin lo. Pernyataan Sabrina mencuatkan fakta lain di luar bayangan netizen bahwa menjadi istri seorang Deddy Corbuzier tidak selalu enak. Untuk beli baju yang ditaksir istrinya saja, hitung-hitungan Deddy sangat ketat. Sementara mantan mentalis itu sering jor-joran membantu teman atau bintang tamu podcastnya, diduga tanpa persetujuan Sabrina. Hal itulah yang membuat Sabrina sering merasa menjadi istri yang tak dianggap Deddy. Yang paling sebel, pelit. Jadi kalau papa itu kayak bisa bantu orang, apa segala macam itu pasti kayak royal banget. Ya walaupun bisa mencari uang sendiri, kan kadang pengen kan bisa ditraktir suami gitu kadang. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak mood, bukan bisa beli baju, nggak usah gitu. Ini dia videonya yang viral teman-teman, yang dibuat oleh netizen memframing seakan-akan Deddy Corbuzier pelit ya. Yuk kita lihat komentar-komentarnya. Ternyata banyak kayak bapakku, bantu orang jojoran, bantu anak istri susah minta ampun. Banyak sih orang-orang kayak gitu. Next, mereka tuh suami istri tapi nggak kayak suami istri, ngerti nggak sih? Karena menurut aku dua-duanya ini kayak sibuk gitu sama kerjaannya ya teman-teman. Yuk next. Gini, yang brengsek gini. ya kok brengsek sih, nggak boleh gitu dong sama istri. Gini, kalau dia nih tipe istri yang dia kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Jadi kalau dia beli tas mahal, beli apa itu duit dia sendiri. Oh bagus dong, bagus dong. Luar biasa nih. Tapi masih nagih bulanan. Lah, iya dong, itu kan nafkah. Kan
ada nafkah batin, Masih ada lagi bulanan. Nggak harus itu. Aku dukung itu. Kan uang lu suami. kawin belum nggak usah main ngomong. Maksudnya Lu gini, nikah uang aja belum. suami ya uang istri gitu. gue tuh pernah bilang, aku tuh nggak usah kerja aja deh, biar kayak istri-istri yang kebanyakan kan saya kamu siapa tahu nggak bolehin aku kerja. Aku bilang tapi ganti ya pendapatan aku per bulan segini nih. Terus dia udah nggak usah lu kerja aja sana lu, langsung gitu. Nah, berarti Parah tetap banget. minta nggak pengaruh? Tetap minta tapi ya yang Tetap minta sesuai Fit. dari Minta Fit. ya tapi sesuai yang Kalau dari telat suami Fit, doang. telat berapa hari? Boh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau telat? Nyindir. Oh, Nyindir. jadi setiap hari. Iya sih, udah bayar gitu. Masalahnya telatnya tuh nih tanggal 20-an baru bayar. Itu juga kadang manajernya yang bayarin coba. Oke, aku paham sih dari video ini. Sebenarnya Deddy Corbuzier menganggap Sabrina ini udah bisa sendiri, penghasilan mungkin udah cukup buat dia gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi lah uang yang nggak seberapa dari Deddy Corbuzier gitu kan. Ya, tapi menurut aku nafkah tetap nafkah ya teman-teman. Mau itu 10.000, 20.000 itu udah beda tuh ya urusannya. Itu emang udah kewajiban. Nah kalau kita lihat komentar netizen apa di sini ya, kaget pas dia bilang masih nagih bulanan. Kewajiban suami itu mah botak. Netizen sampai kesel ya di sini. Next, nikah buat dinafkahin jir. Kalau nikah masih usaha apa-apa sendiri ya mending sendiri aja. Gimana teman-teman ya? Pendapat kalian next? Kok pada heran ya? Padahal itu bener loh, nafkah istri yang khusus untuk istri. Urusan rumah kan buat sama-sama sekeluarga sesuai kemampuan. Ini bener sih. Secara agama sih bener ya kayak gitu. Next, kembali viral video lawas Sabrina saat izin jadi ibu rumah tangga. Netizen jawab nggak enak didengar ya. Oke, kita dengerin apa ini videonya. Gue tuh kemarin gue tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi ibu rumah tangga doang. Kepengen. Gue bilang boleh nggak gue jadi ibu rumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami, bener-bener semua dari pagi lu bangun, gue bangun pagi duluan deh, kan biasanya dia duluan bangun pagi. Syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Maksud Sabrina ini dia mau jadi IRT tapi dikasih nafkah sesuai dengan gaji di tempat dia kerja sekarang. Ibaratkan itu kayak pengen full kayak ngurusin keluarga tapi penghasilannya nafkahnya ya mungkin nafkahnya Deddy Corbuzier mungkin agak berat mungkin ya di situ. Ya udah lebih baik kerja aja gitu kan. Tapi di sisi lain Sabrina pengen jadi sosok seorang ibu lah yang full dengan rumah tangga, ngurusin rumah segala macem. Tapi ya tau lah di Indonesia ini apalagi hidup di Jakarta kebutuhannya kan sangat wow banget sih. Yang membuat Deddy Corbuzier mending kerja aja deh. Gak ada yang nyuruh kamu menjadi rumah tangga kan. Aku paham sih. Aku yakin Sabrina mulai melirik yang punya rambut. Ini beda konsep gak sih? Beda konsep. Nah, berapa lama sih mereka pacaran ya teman-teman antara Deddy Corbuzier dengan Sabrina? Yuk kita dengerin dari video ini juga yang beredar. Sekarang itu berapa lama? 8 tahun lebih. Lama lu ya. Dari SK umur 7 tahun kalau nggak salah, dari SD. Dari SK gue ingat banget nih, kalau dia bilang kalau sekarang dia tidak mau menerima itu, tapi gue akan selalu cerita ke siapapun. Apa tuh? Dia tuh pertama kali ketemu gue dia malu. Terus dia bilang soalnya ditanya kenapa Aska malu, kakaknya cantik. Kalau sekarang dia bilang kakaknya boro-boro cantik buruk rupa kali katanya. Kakaknya cantik katanya. Kakaknya cantik jadi Aska Kakak malu. udah dipanggil. Gue ini calon ibu lo. Tahu dari mana dulu? Kita nggak tahu. Tapi 8 tahun lama juga ya. Iya. Tapi orang tua lu langsung nerima nggak? Enggak, langsung enggak. Nah itu dia tuh. Gue tuh Yang mikir. pertama tahu bukan orang tua gue. Tuh, kan? Dia sama Deddy Corbuzier nggak diterima gitu kan? Nggak direstuin berarti. Siapa? Nenek gue, aduh tapi dah ya udah almarhumah nenek gue dulu pernah. Lu lewat jalur nenek. Jalur nih, nenek, gua ngasih karena tau. nenek gue tuh Chinese, jadi gue cari aman, backup. Oh, sesama nih dia cari. Waduh, sama nih aliran darahnya. Bisa kali. Dia nggak mungkin marah ya Iya, kan. iya. cerita. Terus, Tapi memang gue kan deketnya sama nenek dan dulu sempat tinggal sama nenek juga lah. Oke. Jadi gue tahu nih kalau nyokap bokap tahu, wah geger nih. Maksudnya kan Buddha gitu loh. Yoi. Maksudnya apakah tidak ada lagi pria-pria yang masih Jauh jaraknya lagi 16. lajang gitu. Terus kan Yoi. maksudnya ada anak juga. Terus Yeah. gitu. Awal-awal ketahuan, pas udah ketahuannya itu malah bener-bener jelas pas viral yang waktu dulu. Berarti tuh bukan lu yang ngasih tahu tapi dari media Dari taunya. media itu udah berapa tahun pacaran. Jadi yang tahu tuh nenek gua doang.
Siapa yang tahu pertama? Bokap, nyokap? Ya pas liat Instagram itu pas lebaran. Jadi kita liburan ke Jepang. Terus sekeluarga lihat, terus bokap gue langsung nelpon. Kamu Kenapa nggak ajak aku? Gitu. Gue juga mau ke Jepang kali. pacaran, terus ya Allah gue liburan itu liburan teraneh, terabsurd, dan gue harus menjelaskan Lu ke waktu satu lagi di orang. Jepang ditelepon sama orang Iya, tua? semua nelponin gue. Nenek gue juga termasuk jadi kayak tersangka pada saat itu karena dia tahu. Terus nenek lu pura-pura pikun gitu? Hah? Nggak tahu dah. Emang iya? Kalau emak gue cuman kan, udah gue bilang kan Oh, dia udah mama curiga? kan. Iya, feeling seorang Gua bilang, orang tua. enggak, ada kerjaan doang. Gue bilang gitu, cuman ada kerjaan. Kenapa lu takut ngasih tahu? Kenapa lu takut jujur buat inilah Nah, waktu itu pasal? memang gue sama Mas Dev memutuskan untuk kayak backstreet aja. Asik, uhuy, om-om backstreet. Iya. Ternyata, iya gue baru tahu kalau di sisi gue kan takutnya ya gue nggak, maksudnya gue nggak siap menerima, maksudnya kayak publik apa gue nggak terbiasa karena kan gue biasanya ya gue sebelumnya udah bintang iklan, main sinetron, Putri Indonesia dan segala macam, tapi kan bukan yang kayak sebesar Mas Dev. Jadi gue maksudnya takut lah untuk saat itu. Ternyata kalau si buat om-om komodo ini kalau backstreet, wah. Pacaran tapi nggak disetujui sama orang tuanya, takut gitu lah ya, nggak ngasih tahu. Ya inilah video yang beredar di TikTok teman-teman. Dan kalau kita lihat 8 tahun pacaran, menikah sekarang lagi tidak baik-baik saja. Tahu dari mana guys? Ini belum loh, maksudnya belum resmi gitu. Bahkan nih dari aku cari info yang terbaru teman-teman tentang dari pengadilan, itu nggak ada kabar perceraian Deddy Corbuzier. Mari kita dengerin nih ya dari gugatan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan guys. Yuk kita dengerin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terkait kabar informasi artis Deddy Corbuzier nih, yang benar nggak sih Bu mengajukan gugatan? Kalau untuk itu tadi kami sudah mencari ya di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Jakarta Selatan, belum terdaftar atas nama itu. Jadi belum ada yang nama itu terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan. Apa mungkin Sabrina Khairunisa? Sudah kami cari juga, belum ada juga, belum terdaftar juga. apa karena prosesnya e-court hingga ada jeda waktu gitu Bu? Kalau sudah terdaftar, biasanya yang semua yang daftar saya kan melalui e-court juga ya. Kalau sudah daftar pasti masuk ada di SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara itu. Biasanya prosesnya berapa lama Bu? Masuk ke data itu kalau e-court? Sehari atau 2 hari Bu? Biasanya kalau sudah daftar itu langsung itu juga terdaftar. Oke, nggak ada ya, aku gak sering juga gitu karena nggak suka aja aku ngelihat atas perceraian ya teman-teman, kasus perceraian. Ternyata nggak ada, dan Deddy Corbuzier juga udah menjawab dari video yang tadi ya di Instagramnya. Ini baru banget dia upload dan dia menampilkan Sabrina kalau dia masih serumah dan baik-baik saja. Next, lanjut lagi. Kali ini gosip ya, tapi belum tentu tahu kebenarannya kayak gimana. Datang dari Sabrina sama Om Ded nih. Isunya mereka tuh ada keretakan rumah tangga. Karena guys, ciri-cirinya itu kelihatan banget dari si Sabrina ini mengganti namanya yang sebelumnya Mrs. Corbuzier menjadi nama lengkapnya dia sendiri, Sabrina Krawinisa. Agak susah sih bacanya ya, tapinya Kak Sabrina ini pokoknya mengganti nama sebelumnya Mrs. Corbuzier ya, kayak seolah memang dia menjadi istri sahnya Om Ded, dan kali ini kayak menjadi dia diri sendiri. Dan sekarang juga infonya sih ya, si Sabrina ini tinggal sendiri di Korea mungkin sama temennya. Tadi kayak apa itu SLJJ lah ya, sambungan langsung jarak jauh sama Om Ded. Rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Krawinisa diisukan rata. Ini di matamata.com. Apalagi teman-teman kalau lihat di videonya Kak Sabrina yang 3 hari lalu dia upload ya, dia menyatakan di sana kalau misalnya apa sih membuat aku ini kelihatannya bahagia banget, si Sabrina bilang kan, karena apa? Karena punya dia ini, si anjingnya dia yang Chanel ini. Tapi yang bikin salfok itu komenannya netizen ada aja yang bikin aslinya prihatin menjadi ngakak. Salah satu komennya yang aku tahu itu ya, pria berambut mana yang merebut hatimu. Terus ada lagi yang bilang, sabarlah Kak, mungkin sebentar lagi rambutnya Om Ded akan tumbuh dan kamu akan jatuh cinta lagi. Astaga.
lah ono ayo tuh. Jadi awalnya harusnya berita yang isunya itu agak sedikit deg-degan, sedikit kepo. Kenapa ya? Padahal selama ini fine-fine aja. Bahkan mereka itu kan kurang lebih 8-9 tahun tuh pacaran dari tahun 2013 kan. 2022 kan mereka menikah. Lah kok sekarang 2025 itu diisukan rata-rata kayak gimana? Tapi ya semoga enggak ya. Cuman ya ini netizen ini ada aja komenannya tuh yang bikin temen-temen lihat sendiri aja lah. Ini salah satu contoh komennya. Mungkin ke Sabrina kesel kalau berantem nggak bisa jambak. Gak expect komennya. Sabrina pasti capek lagi, rambut Dedi nggak pernah tumbuh. Nggak bisa sampai kepikiran ke situ bang. Tapi nggak sedikit juga beberapa netizen yang bilang kayaknya Sabrina tuh masih sibuk sendiri karena kan dia kayaknya belum tahu tuh peran istri kayak gimana. Bahkan ada juga netizen yang bilang kalau kelihatannya Om Deddy itu perhitungan deh, atau sudah tahu kan kenapa istri pertama cerai. Ya ini semuanya masih bisa berspekulasi ya guys. Kalau aku sih nggak komen apa-apa ya karena kita nggak tahu tuh rumah tangga orang kayak gimana say. Sawang sinawang ya toh. Semuanya pasti ada masalah lah ya tuh, nggak termasuk juga aku. Pasti semua itu ada masalah sendiri-sendiri. Tinggal aja kita itu nyikapinya kayak gimana. Kayak memang berat, pasti berat ya. Berat. Ya semoga rumah tangga itu baik-baik saja dan mungkin nggak unfollow. Mungkin nggak follow Om Ded atau saling unfollow. Ini mungkin karena ya emosi sesaat ya kan. Nanti akan follow-followan lagi dan rujuk lagi, baikan lagi. Semangat Mbak Sabrina dan Om Ded. Ya semoga langgeng-langgeng lah ya. Ya amin. Ya dah kayak gitu aja guys videonya. Gimana menurut kalian? Apakah ini bakal berujung atas perceraian atau ini hanya masalah biasa ya, ributnya rumah tangga biasa lah ya, karena perbedaan umur aja sama Om Deddy kan yang jauh, sedangkan Sabrina masih belum siap gitu lah ya. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys. Kalau ada kesalahan informasi silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di next video, jangan lupa klik tombol subscribe. See you, good guys.